Seseorang bisa memahami mengapa Republik Islam Iran mencoba mengaitkan apa yang terjadi di front utara antara Israel dan Hizbullah dengan proses antara Iran dan Amerika Serikat. Tapi Jonathan Konnikov, mengapa AS setuju dengan hal ini sekarang? Ya, itulah pertanyaan bernilai miliaran atau triliunan dolar yang banyak ditanyakan orang di Timur Tengah. Saya yakin rakyat Lebanon, Israel, dan banyak negara Teluk bertanya-tanya pada diri mereka sendiri, apa yang terjadi di sini, dan bagaimana bisa seperti ini. Kita memiliki kesenjangan yang sangat besar antara realitas di medan perang, kondisi Republik Islam, dan kurangnya kemampuan mereka untuk terus bertempur. Dan kemudian sebuah nota kesepahaman. Itu menurut apa yang kita ketahui, dan saya rasa masih ada hal-hal yang belum diketahui, namun menurut apa yang kita ketahui, itu sangat-sangat menguntungkan bagi rezim Iran. Belum mencakup topik penting seperti penayaan nuklir, rudal balistik, dukungan terhadap organisasi proksi dalam hal yang berarti. Dan pada dasarnya itu hanya menunda masalah tersebut. Dan satu-satunya saran dari saya mungkin adalah bahwa pemerintahan Amerika Serikat ingin memberikan waktu 60 hari ini agar punya lebih banyak waktu untuk melakukan diplomasi. Agar harga minyak turun, seperti yang sedang terjadi, agar situasi di Amerika Serikat menjadi lebih tenang, dan agar pemilu paruh waktu berjalan lebih nyaman. Dan kemudian mungkin memiliki kemampuan untuk kembali melakukan apa yang semua orang pahami harus dilakukan, yaitu mengalahkan rezim Iran. Tapi ini benar-benar masa yang membingungkan, cukup membingungkan, dan masa yang sulit di mana kita mungkin membutuhkan banyak keyakinan karena beberapa hal memang tidak cocok. Ini memang tidak masuk akal. Yaki, apa pendapatmu saat ini? Benar. Aku bisa memberimu beberapa penjelasan. Maksudku, Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri, pernah berkata bahwa Israel tidak punya kebijakan luar negeri, hanya kebijakan dalam negeri. Jadi aku akan menilai kebijakan Amerika sekarang lebih sebagai kebijakan dalam negeri, karena ada pemilu paruh waktu dan harga minyak. Dan Trump melihat itu, dan dia berpikir bahwa dia harus membatasi kerugian dan secepat mungkin mengakhiri kampanye militer. Dan menurutku, inilah fokusnya sekarang, yaitu membatasi kerugian. Dan menurutku, ketika Anda melihat nota kesepahaman itu pada dasarnya menunjukkan kesalahpahaman tentang Timur Tengah. Karena Anda tahu, ketika Anda berbicara tentang mekanisme dekonflik di Lebanon, di mana ada orang Iran, orang Pakistan, orang Qatar, dan orang Iran yang terlibat dalam mekanisme ini, itu sedikit mengingatkanku pada mekanisme yang dibangun setelah kesepakatan di Gaza yang membentuk Dewan Perdamaian. Dewan Perdamaian tidak akan membawa perdamaian, dan mekanisme dekonflik tidak akan mencegah konflik apapun di sana. Jadi menurutku, apa yang dipikirkan Trump pada dasarnya salah, yaitu kita tidak bisa menang melalui kampanye militer. Jadi sekarang, mari kita suap orang-orang Iran. Dan itu mungkin akan membawa semacam perubahan dalam kebijakan Iran. Tapi itu sebenarnya sudah pernah dicoba sebelumnya, bahkan oleh Trump sendiri saat masa jabatan pertamanya dengan Korea Utara. Dia mencoba menawarkan semacam insentif finansial kepada Korea Utara, dan itu tidak berhasil. Dan itu juga tidak akan berhasil dengan Iran. Jadi yang kita lihat sekarang adalah semacam jeda sampai pemilihan paruh waktu. Kita harus menahan diri, menunggu, bersabar. Dan setelah pemilihan paruh waktu berlalu, saya pikir kita akan melihat lagi perubahan besar di wilayah ini. Namun ini juga menimbulkan pertanyaan, Ariel, tentang dampak yang diberikan Qatar dan Pakistan terhadap proses ini saat ini. Israel terisolasi, benar-benar disisihkan, menunggu untuk melihat bagaimana Islamabad dan Doha akan menekan pihak-pihak ini untuk membuat kesepakatan yang jelas-jelas tidak akan menguntungkan Israel dan keamanan kawasan yang lebih luas. Ya, mereka terlibat dalam pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran, dan mereka juga memiliki pengaruh dalam pembicaraan antara Israel dan Lebanon. Dan saya ingin fokus pada yang terakhir, karena disitulah segala bentuk absurditas sedang dilampaui. Maksud saya, pada akhirnya ada dua negara yang menunjukkan itikat baik, kesediaan untuk membahas isu-isu sulit. Maksud saya, apa yang sedang menjadi fokus pembicaraan Israel-Lebanon saat ini? Apa saja poin-poin yang menjadi ganjalan
di mana saja wilayah yang akan ditarik mundur oleh IDF, lalu pasukan bersenjata Lebanon mengambil alih dan membongkar infrastruktur Hizbullah. Apa hubungannya Iran, Qatar, dan Pakistan dengan hal itu? Maksud saya, ada pembicaraan antara Amerika dan Iran. Siapa peduli dengan pendapat Kenya? Kenya tidak terlibat. Jadi, mengapa ada dua pihak yang beroperasi dengan itikat baik yang sudah memasuki putaran kelima pembicaraan mereka? Ya, memang ada perbedaan pendapat, tapi itulah alasan diadakannya negosiasi. Dan kedua negara mengatakan, biarkan kedaulatan kami tetap milik kami. Israel mengatakan itu kepada Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan hari ini, bahkan jika Amerika Serikat mengatakan kepada Israel untuk tidak mundur dari Lebanon, kami tidak akan melakukannya. Pemerintah Lebanon juga mengatakan bahwa mereka terlibat dalam pembicaraan dengan Israel. Jangan memaksakan kehendak asing apapun. Jadi, fakta bahwa Amerika Serikat ikut terlibat bukan hanya soal miliaran atau triliunan dolar. Ini adalah pertanyaan senilai 300 miliar dolar. Dan menurut saya, hal itu seharusnya menjadi perhatian tidak hanya di Israel dan Lebanon, tetapi juga di Amerika Serikat. Dan saya berharap ada kesadaran bahwa pihak Amerika yang menjadi tuan rumah pembicaraan ini melihat bagaimana Israel dan Lebanon mencoba menyelesaikan masalah ini sendiri. Dan mereka sebenarnya sedang berusaha mencapai kesepakatan agar mereka bisa mengeluarkan pernyataan bersama hari ini bahwa mereka akan memulai zona percontohan. Dan ada kekuatan eksternal yang niatnya setidaknya bisa dibilang tidak konstruktif, yang mencoba memaksakan kehendak asing mereka. Jadi Amerika Serikat di sini sebagai semacam mediator utama. Mereka seharusnya mengambil peran itu dan menjaga faktor eksternal lain yang hanya mengganggu proses positif, konstruktif yang sedang berlangsung antara Israel dan Lebanon. Mereka harus berperan aktif dan tidak membiarkan aktor-aktor lain ikut campur dan bahkan mungkin menggagalkan pembicaraan ini yang sejauh ini meskipun ada tantangan dan memang ada tantangan, itulah mengapa ada negosiasi. Pembicaraan ini tetap berjalan maju. Apa yang Anda lihat akan terjadi setelah 60 hari? Apakah Anda membayangkan bahwa Donald Trump akan mengatakan kita belum mendapatkan kesepakatan konkret, mari kita perpanjang lagi 60 hari? Atau apakah Anda melihat dia akan mengatakan opsi militer masih terbuka? Dan jika itu yang terjadi, apa artinya bagi Israel? Ya, saya rasa masih terlalu dini untuk menilai itu. Dan saya pikir kita akan melihatnya seiring berjalannya waktu. Wajar untuk menasumsikan bahwa tanggal yang lebih penting adalah pemilu paruh waktu dan bukan berakhirnya 60 hari. Saya rasa orang-orang Iran melakukan apa yang mereka lakukan di Lebanon. Dan sejauh ini mereka berhasil menciptakan keterkaitan ini. Keterkaitan yang tidak normal dan tidak rasional. Dan saya sangat setuju dengan penilaian Ariel. Mereka melakukan itu karena mereka putus asa. Organisasi proksi utama mereka sedang dalam masalah serius, dan mereka sedang berusaha keras untuk menyelamatkannya. Mereka memahami bahwa Hizbullah sedang dalam kondisi terlemah sepanjang sejarahnya. Tekanan militer Israel sangat berhasil dan sangat besar terhadap Hizbullah. Hampir 10.000 anggota Hizbullah tewas sejak tahun 2000 hingga 2023, dan jumlahnya akan terus bertambah. IDF sedang membongkar infrastruktur Hizbullah. Dan untuk pertama kalinya, negara Lebanon mengatakan, kamu, Hizbullah, adalah pihak asing, kamu melayani kepentingan asing, dan kamu tidak berhak menentukan keamanan nasional kami. Dan kami ingin kamu keluar dari urusan nasional kami. Jadi Iran sedang kelabakan. Dan ironi dari situasi ini adalah bahwa Amerika Serikat adalah bagian dari dua proses paralel ini yang saling mengganggu satu sama lain. MOU atau kesalahpahaman tentang Timur Tengah, yang menurut saya Yaki adalah istilah yang bagus, dan negosiasi langsung di Lebanon. Kedua proses ini tidak bisa berjalan bersamaan. Satu membatalkan yang lain karena inti permasalahannya di sini adalah Hizbullah. Jadi menurut saya, yang akan kita lihat adalah kemungkinan jika kesepakatan tidak tercapai sesuai keinginan Presiden Trump, dia akan menunda seperti yang dia lakukan selama 2,5 bulan terakhir tanpa alasan khusus. Dan dia akan mengatakan bahwa dia akan memberi lebih banyak waktu sampai dia mendapatkan hasil yang diinginkan di pemilu paruh waktu, yang saya harap dia dapatkan. Setelah itu, semua kemungkinan terbuka, dan kita bisa mulai dari awal lagi.